Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan seluruh ASN di Indonesia agar tidak melakukan mudik lebaran. Hal ini disampaikan Tito di kantor Balai Kota Makassar, Kamis siang. Tito menyampaikan pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan Menko PMK, Menko Ekonomi, dan Menko Polhukam. Rapat juga dilakukan bersama jajaran Polri TNI, Kemendagri, Perhubungan, kemudian juga Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid. Kemendagri juga melakukan kampanye agar tidak mudik, termasuk larangan bagi ASN dan pegawai BUMN. Awal pemudik, asal pemudik, saya ulangi daerah tempat pemudik ya. Ini mereka kita berikan kampanye-kampanye, penjelasan-penjelasan untuk mereka tidak mudik. Termasuk misalnya larangan bagi ASN, BUMN untuk tidak mudik. Bahkan ada beberapa swasta pun yang melarang karyawan-karyawannya untuk mudik. Itu ya. Dan langkah ini dilakukan secara masif. Mudik lebaran diperketat tahun ini, namun pemerintah tetap mengizinkan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi. Pergerakan manusia tetap diperbolehkan, namun dalam area yang lebih terbatas. Untuk membahas mudik lokal ini, langsung saja saya menyapa narasumber kami yang sudah terhubung secara daring, Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Elvira. Salam sehat. Salam sehat selalu. Saya ke Mas Heri terlebih dahulu karena ada aturan baru juga yang diberlakukan terkait kebijakan untuk larangan mudik atau peniadaan mudik hari ini mulai tanggal 22 April ya Mas, ada pengetatan persyaratan. Sebelum nanti kita berbicara mengenai mudik lokal, apa yang kemudian berbeda dengan aturan sebelumnya Mas? Iya, sebenarnya ini untuk adendum tentang peniadaan mudik tahun ini dan semula adalah 6 sampai tanggal 17 Mei itu tetap berlaku, tetapi melihat perkembangan atau dinamika di masyarakat yang terjadi belakangan, maka Satgas memperketat persyaratan untuk mobilitas ya para pelaku perjalanan dengan memperpendek masa berlaku screening PCR, swab antigen maupun Ginos 1 kali 24 jam yang bisa dipergunakan sebagai syarat perjalanan. Begitu Mbak Elvira. Faktanya seperti apa Mas melihat pergerakan masyarakat yang kita tahu faktanya sudah melakukan mudik lebih awal saat ini? Berapa persen peningkatannya? Ya, sekarang kita melihat tanda-tanda bahwa masyarakat memilih mudik lebih awal ya, mengambil liburan lebih cepat dan pergerakannya juga bisa diketahui meningkat. Dan beberapa kasus sekarang juga sudah ditemuin seperti hari ini misalnya ada klaster mudik ya, yang mudik lebih awal di Pati ada 39 warga tertular setelah menghadiri acara dari perantau yang di rumah menggelar syukuran habis bulan Tarawih. Jadi memang ini ada perkembangan-perkembangan yang cukup dinamis dan memang pada dasarnya sebenarnya peniadaan mudik ini adalah tujuan akhirnya adalah mengurangi mobilitas masyarakat di masa liburan yang pada 4 pengalaman sebelumnya, liburan besar sebelumnya itu selalu terjadi kenaikan. Jadi di 2 liburan terakhir, Imlek dan Isra Mi'raj, kita bisa lihat masyarakat juga tidak terpancing untuk pergi. Tetapi kemarin kita juga melihat ketika libur Paskah, karena bertepatan dengan munggahan ya, kalau di sejumlah masyarakat di Indonesia dimanfaatkan juga untuk berkunjung atau berziarah ke makam orang tua di kampung halaman. Oke, saya ingin pastikan, jadi ini pengetatan persyaratan perjalanan hari ini hingga tanggal 6 Mei, mohon maaf, 5 Mei berarti ya, masih boleh melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi, asal membawa persyaratan tes antigen dengan waktu tertentu atau tes Ginos begitu ya kalau misalnya kereta api. Begitu ya Mas ya? Belum ada penyekatan oleh pihak kepolisian dan sebagainya? Belum. Jadi memang ini untuk memperketat aja, intinya bahwa sebenarnya bepergian itu sekarang belum disarankan atau tidak disarankan. Karena tingkat penularan masih cukup tinggi. Kalau kita lihat positivity rate kita itu di atas 10%. Kita Indonesia kendati kasus aktifnya terus menurun belakangan,
sebenarnya tengah berada di tengah badai karena negara-negara lain sedang menunjukkan peningkatan terutama di India, Iya. Turki, bahkan tetangga terdekat kita Papua Nugini peningkatannya sangat signifikan. Baik, saya ke Pak Trubus, ada perubahan kebijakan lagi melengkapi kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Satgas. Bagaimana Pak Trubus melihat tambahan kebijakan baru ini? Iya, menurut saya tambahan kebijakan baru ini malah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat gitu loh. Karena apa? Karena informasi yang disampaikan kan baru saja. Dan penambahan ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan dari pemerintah itu sendiri yang sejak awal sebenarnya harusnya lebih ketat, ya kan? Tidak ada istilahnya itu relaksasi-relaksasi atau kelonggaran-kelonggaran. Karena itu kemudian karena melihat situasi penambahan COVID yang terus meningkat, kemudian pemerintah mengubah lagi cara ini. Tetapi kan ini semua kan terus harus dipahami oleh masyarakat ketika situasi akan melakukan perjalanan gitu loh. Karena ini kan pengaturan PPDN atau perjalanan dalam negeri ini kan harus diatur sedemikian rupa dan sejauh-jauh hari sudah diinformasikan. Tapi kalau sudah mendadak seperti ini kan jadi publik juga nggak banyak tahu. Yang justru yang terjadi adalah kebingungan. Yang kedua menurut saya ini juga masyarakat sendiri akan memahaminya nanti dengan cara yang berbeda, di mana kemudian tes-tes itu sendiri, pengetahuan dengan syarat-syarat yang ada itu menyebabkan beban masyarakat jadi tambah lagi gitu loh. Artinya apa? Kalau kemudian dulu itu tidak menggunakan tes yang sifatnya 24 jam itu tadi, nah sekarang ditambah tes harus 24 jam. Nah itu kan berarti masyarakat harus mengeluarkan ongkos lagi kalau mereka perjalanannya lebih dari 24 jam kan gitu. Jadi ini yang menurut saya juga harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena di tengah situasi pandemi COVID ini kan masyarakat juga sudah banyak yang istilahnya terdampak daripada kondisi ekonomi ataupun istilahnya itu income. Nah ini persoalannya menurut saya, jadi harusnya ini diinformasikan lebih jauh gitu. Oke, baik. Jika dikatakan kemudian ini merespon fakta yang terjadi di lapangan, begitu besar eskalasi pergerakan masyarakat yang mudik dan ini tujuannya positif, Pak Trubus melihatnya arahnya ke sana? Iya, kalau dilihat niat baiknya selalu kan dalam kebijakan itu baik ya. Nggak ada kebijakan kok niatnya mau membuat masyarakat bingung juga enggak gitu ya. Tetapi ini persoalannya adalah di implementasinya, Mbak. Ketika implementasinya nanti ke seluruh wilayah Indonesia, ini kan harus dikoordinasikan dulu dengan pemerintah daerah kan. Dan ini kan pemerintah daerah bagaimana? Selama ini kan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali ada kendala-kendala di mana kemudian daerah membuat kebijakan-kebijakan tersendiri. Jadi apa yang diputuskan ini memang mau tidak mau dikomunikasikan secara masif, Mak. Kalau enggak ya nanti ujung-ujungnya tetap aja kepala daerah membuat pengaturan sendiri di daerahnya masing-masing ya dengan cara sendiri dan di situ kemudian masyarakat disuruh membayar atau berbiaya lagi. Lah itu kan menjadi memberatkan. Artinya ketika masyarakat atau mau melakukan perjalanan di luar kota atau di luar daerah itu harus dilengkapi dengan persyaratan yang tadi saya katakan hanya 24 jam berjalan gitu kan. Kalau perpergiannya lebih dari itu berarti harus nambah kos biaya lagi. Itu menurut saya itu, Mbak. Oke, baik. Kata kuncinya koordinasi, saya ke Mas Heri karena tadi sebelumnya rekan saya berada di Stasiun Senen dan menginformasikan tidak hanya berbicara tadi mengenai pemerintah daerah, kalau dari Pak Trubus, PT KAI juga belum bisa memberikan respon mengenai keputusan dari Satgas. Betulkah memang ini keputusan yang dilakukan secara mendadak dan hal ini memang luput pada saat melakukan konsep aturan pelarangan mudik sebelumnya? Ya, Pak Trubus, Mbak, itu harus dilihat bahwa sebenarnya yang dilarang itu adalah pergerakan manusianya yang dikurangi dan sejak setahun yang lalu pembatasan sosial itu sudah berlaku. Jadi tidak ada pilihan-pilihan, kita tidak memiliki pilihan yang cukup banyak sebenarnya dan pilihannya itu tidak ada yang baik semuanya. Jadi ada impact-nya tadi, ada beban masyarakat misalnya. Tetapi memang pada situasi sekarang kita harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan perkembangan yang terjadi gitu. Jadi kebijakan pun memang dalam 1 tahun terakhir ini kalau Pak Trubus juga perhatikan itu kebijakan yang trial dan adjustment ya, di-adjust ya. Jadi kita sesuaikan sesuai perkembangannya, kemudian
kita kembangkan, kita perbaiki. Jadi kalau masalah koordinasinya, menurut saya sejauh ini koordinasinya berlangsung sangat baik, terutama antara kementerian dan lembaga. Tadi juga diperlihatkan juga kan, ada berita bagaimana Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Satgas itu bersama-sama mencari jalan kebijakan dan menyerukan masyarakat untuk tidak bepergian dalam situasi seperti sekarang kayak gitu. Kalau mengenai biaya yang bertambah atau beban masyarakat yang bertambah, sebenarnya beban masyarakat untuk mudik ini pasti akan bertambah karena memang mereka memang menyiapkan untuk itu. Tetapi sebenarnya beban itu juga bisa dikurangi jika masyarakat juga menyadari, oke lah, untuk tahun ini kita semua menahan diri dulu. Kalaupun kita punya sumber daya atau sumber daya uang yang berlebih dari hasil kerja setahun, kita sekarang bisa kirimkan juga secara virtual melalui transfer. Silaturahminya juga bisa diganti dengan silaturahmi secara digital yang sudah kita punya pengalaman dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi memang Pak Trubus, Mbak Amelia juga ini memang nggak banyak pilihan yang dihadapi oleh pemerintah, tetapi saya rasa pemerintah harus mengambil sebuah langkah-langkah antisipasi agar penularan ini tidak bertambah gitu. Karena 3 bulan terakhir ini jumlah kasus aktif kalau kita cek itu ada penurunan 40%. Ini sebuah perkembangan yang bagus dan tetapi tidak boleh membuat kita puas sehingga kita melonggarkan pergerakan manusia. Apa yang terjadi di India saya rasa itu adalah sebuah kaca benggala besar buat kita agar ini tidak terjadi di tempat kita gitu. Ketika mereka merasa terlalu percaya diri bisa mengendalikan COVID pada bulan Januari, kemudian melonggarkan, bahkan Menteri Kesehatannya mengatakan terjadi herd immunity di India, itu masyarakat akan lepas, abai, dan akhirnya mereka sekarang menghadapi tsunami kasus yang luar biasa. Kasus hariannya 300.000 dan itu fasilitas kesehatan apapun sepertinya juga akan susah menangani hal tersebut. Nah, kita tentu saja tidak ingin itu terjadi di Indonesia dan masyarakat mohon mengerti, pemerintah juga sumber dayanya juga terbatas. Jadi kita harus benar-benar sama-sama berkorban untuk sementara waktu sehingga kasus ini benar-benar kita kendalikan. Dan nanti ada arahan selanjutnya dari pemerintah tentang apa yang sebaiknya kita lakukan. Oke, berbicara mengenai trial and adjustment ini, kita kemudian pada tahun ini diperkenalkan dengan mudik lokal yang diperbolehkan dalam 1 wilayah aglomerasi, begitu ya, Mas Heri? Ya, apa yang membedakan dengan mudik biasanya? Iya, sebenarnya tidak ada aturan khusus tentang mudik lokal gitu, karena sebenarnya pergerakan manusia dibatasi. Memang kemudian untuk membuat aturan itu efektif, itu dibuat aglomerasi, jadi penyekatan-penyekatan yang dilakukan. Kalau dalam SE sama peraturan Menteri Perhubungan itu ada 8 aglomerasi besar ya yang diatur di situ. Tetapi pemerintah daerah maupun kepolisian daerah kemudian mengembangkan hal itu. Seperti di Jawa Timur itu dibagi dalam 7 rayon. Misalnya Surabaya Raya, Malang Raya, Blitar Raya, dan seterusnya. Jadi mereka tidak bisa melakukan pergerakan di antar aglomerasi itu. Nah, mudik lokal yang dimaksud tadi sebenarnya pergerakan dalam skala terbatas di kawasan tertentu, misalnya Jabodetabek, itu masih diperkenankan. Tetapi bukan dilepaskan sama sekali. Karena konsep besarnya pembatasan sosial berskala mikro sekarang juga masih berlangsung, Mbak. Jadi itu yang kemudian menjadi patokan bahwa mudik pun sebenarnya kalau bisa dihindarkan selokal maupun regional maupun yang lain itu juga tidak perlu dilakukan gitu. Oke, saya nanti akan tanya pendapat Pak Trubus karena kita mendapatkan narasi yang baru hari ini mudik lokal dalam 1 wilayah aglomerasi. Bagaimana kemudian kebijakan ini, apakah betul ini menjadi salah satu upaya untuk mengobati rindu masyarakat untuk tetap bisa mudik di tengah larangan mudik dari pemerintah? Usai jeda kami akan bahas sesaat lagi.
Baik, kita masih berbicara mengenai mudik lokal di satu wilayah aglomerasi. Saya ke Pak Trubus, melihat kebijakan seperti ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, kira-kira ini kemudian menjadi solusikah karena masyarakat tahun ini sangat ingin mudik begitu? Apakah kemudian ini bisa menjadi solusi kebijakan? Iya, menurut saya sih belum, Mbak, kalau sampai menjadi solusi secara komprehensif ya. Artinya ini hanya merupakan upaya dari pemerintah supaya masyarakat itu istilahnya itu bisa melakukan mobilitas gitu loh, mobilitas antar daerah saja yang sifatnya misalnya kalau Jabodetabek ya Jabodetabek gitu saja. Tetapi apakah itu kemudian akan berpengaruh terhadap pengurangan ini pandemi ya saya kira nggak juga gitu. Kalau cuman mereka itu kemudian berkumpul-kumpul di tempat wisata karena masalahnya kan ini kebijakan ambigu juga ya. Di satu sisi kita melarang mudik kemudian membiarkan beraktivitas di dalam wilayah aglomerasi, tetapi juga di satu sisi ada tempat-tempat wisata juga dibuka. Nah, disitulah kemudian saya rasa ini akan menjadi masalah di mana di wilayah aglomerasi itu banyak tempat-tempat wisata yang nanti pada akhirnya akan membuka. Kan ini persiapan tempat-tempat wisata juga perlu dilakukan kepastian loh. Artinya pemerintah perlu memastikan bahwa tempat wisata itu nanti akan mampu menampung atau mampu melakukan penegakan protokol kesehatan. Taruhlah misalnya kita ambil contoh misalnya Ragunan. Apakah Ragunan itu siap dengan lonjakan pengunjung nantinya? Ini kan juga harus dipersiapkan oleh pemerintah termasuk misalnya Ancol yang menjadi idola masyarakat untuk berkumpul di situ. Nah, ini menurut saya juga harus menjadi catatan tersendiri di mana mobilitas di wilayah aglomerasi tetap tinggi. Nah, tetapnya tingginya ini yang menyebabkan terjadi kerumunan. Nah, kerumunan itu sendiri yang selama ini diketahui sebagai istilahnya itu epicentrum daripada penularan COVID. Nah, ini kan menurut saya juga harus dijelaskan, harus juga dipahami. Kan menurut saya sebenarnya perjalanan di wilayah aglomerasi itu sekalian aja diketati nggak usah gitu. Jadi lebih baik dilarang aja semuanya. Artinya secara total sama seperti wilayah-wilayah lainnya. Itu yang satu ketemburan sosial daerah lain yang tidak diterapkan aglomerasi. Yang kedua itu sulitnya pengawasan di wilayah perbatasan. Jadi itu titik-titik penyekatan itu tidak banyak efektif karena wilayah perbatasan ini kan ya kalau jalan-jalan nasional atau jalan tol itu mudah diawasi, tapi dengan keterbatasan SDM apakah mungkin jalan-jalan tikus atau jalan arteri juga akan diawasi kan itu. Jadi masyarakat tetap aja kalau misalnya orang dari Bekasi mau ke Kerawang itu kan jalannya banyak sekali kalau jalan darat, kecuali kalau jalan udara atau jalan laut jelas itu bisa dipantau dengan jelas ya. Tapi kalau misalnya yang jalan darat sangat sulit, Mbak. Itu perbatasannya itu kan banyak sekali jalan-jalan tikus untuk sampai ke Kerawang misalnya gitu, atau wilayah-wilayah lain Tangerang juga sama gitu kan. Tangerang dengan wilayah perbatasan ke Serang umpamanya juga itu banyak sekali jalan yang bisa ditempuh. Saya kira ini jadi sulit adalah di pengawasan. Nah, bagaimana kemudian menurut saya yang ketiga persoalan di partisipasi masyarakat, atau di sini diperlukan partisipasi masyarakat, Mbak. Karena yang seperti dikatakan Mas Heri tadi itu menurut saya penting itu kesadaran masyarakat. Karena intinya kan kembali ke masyarakat untuk sadar ya bahwa kita dalam situasi bahaya, kita tidak mau 13 bulan kita berdarah-darah melawan COVID, kemudian kita menjadi horor sekarang lagi seperti yang terbayang dijelaskan sama Mas Heri tentang yang terjadi di India tadi gitu ya. Jadi ini juga menjadi hal yang menurut saya juga menjadi pertimbangan. Yang terakhir menurut saya ini kepala daerah yang ada di wilayah aglomerasi itu harus membuat aturan seperti Bekasi itu harus memastikan buat aturan yang detail itu supaya masyarakat itu paham bagaimana perjalanan di wilayah-wilayah kategori aglomerasi gitu loh, atau wilayah Depok misalnya juga harus membuat aturan tersendiri meskipun itu dianggap wilayah aglomerasi, tetapi bagaimana juga mereka berbatasan dengan wilayah-wilayah yang di luar itu misalnya kan harus juga dilihat. Kalau Kabupaten Bogor itu banyak sekali karena berbatasan dengan wilayah Sukabumi misalnya. Nah, ini kan juga harus menurut saya secara pengawasan praktek di lapangan dengan keterbatasan daripada SDM, keterbatasan anggaran juga, pengawasan juga ini. Tapi di DKI Jakarta sebenarnya sudah ada yang Ingup baru, misalnya kan itu gubernur yang baru nomor 32 kalau nggak salah yang baru itu bahwa tiap RT itu yang merah itu harus dilakukan jam malam salah satunya. Nah, ini kan juga salah satu upaya sebenarnya, satu upaya untuk menekan daripada penyebaran COVID meskipun dibatasi sampai jam
20 aktivitasnya, dan masyarakat bermobilitas antar RT RW juga dibatasi secara ketat menurut karena susahnya di Jakarta sendiri itu ada sekitar 27 RW yang kategori merah membara. Nah, sementara ada berapa RT, ada 2.500 RT itu. Nah, ini pengawasannya agak sulit untuk Jakarta saja dalam konteks di Jakarta. Bagaimana dengan wilayah-wilayah penyangga? Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri. Saya rasa ini hal yang menurut saya aglomerasi ini malah menjadi tantangan tersendiri, di mana kemudian beban pemerintah menjadi bertambah gitu. Kalau semuanya memang dilarang aja semuanya gitu loh Mbak. Jadi jelas. Oke, Mas Heri sepakatkah dengan itu? Apakah ada kekhawatiran? Banyak catatan tadi dari Pak Trubus. Yang pertama mengenai kecemburuan wilayah-wilayah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan mudik lokal. Kemudian yang mungkin sangat sulit adalah pengawasan di perbatasan. Karena tahun lalu juga hal serupa menjadi salah satu kendala utama. Ya, saya ada yang setuju, ada juga yang enggak. Kalau kita lihat sebenarnya Pak Trubus dalam 13 bulan atau 14 bulan terakhir ini bagaimana pembatasan sosial itu dilakukan, memang kita sebaiknya tidak melihat sebuah regulasi itu secara terpisah, satu regulasi dengan regulasi yang lain. Tetapi sebenarnya ada regulasi besar juga di sana. Jadi memang dalam kebijakan publik COVID ini memang belum ada blueprint-nya semua. Di semua negara juga memang sedang belajar dan menyesuaikan bagaimana sebaiknya. Dan di Indonesia salah satunya memang tidak memperlakukan penguncian wilayah atau penguncian negara ya, di lockdown kayak gitu seperti dilakukan di Filipina maupun di India atau di beberapa negara di Eropa. Jadi memang kebijakan besarnya pilihan pemerintah saat ini adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, dari situ memang ada varian-varian regulasinya tadi seperti dikatakan oleh Pak Trubus gitu kan. Ada di tingkat pemerintah pusat, di pemerintah daerah, dan bagaimana sebenarnya mensinkronisasikan antara regulasi-regulasi yang ada di atas dengan di pusat, kemudian juga bagaimana pelaksanaan di lapangan. Keraguan Pak Trubus bahwa penyekatan-penyekatan tadi tidak efektif, itu coba dijawab oleh pihak Korlantas atau Kepolisian Republik Indonesia dengan menambah titik-titik checkpoint lebih dari 300 kayak gitu ya. Tetapi kemudian yang harus kita ingat juga bahwa dalam sebuah kebijakan ini selain kemudian pelaksanaannya di lapangan, sebenarnya tugas besar kita adalah bagaimana mempersuasi publik agar mereka tidak perlu bepergian pada masa yang dilarang misalnya, atau pada masa yang sekarang. Ini yang saya rasa kan jauh lebih bagus jika kita bisa mempersuasi publik bahwa sebaiknya tidak bepergian dulu saat ini gitu, dibandingkan kemudian mengembalikan mereka atau mencegat mereka di jalan, kemudian memaksa mereka untuk kembali seperti itu. Nah, bagaimana dengan wilayah aglomerasi lain yang dikatakan nanti terjadi kecemburuan dan lain-lain? Ya mudah-mudahan kita ini sudah banyak menyesuaikan diri ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan nyatanya tadi kayak di Jawa Timur, aglomerasinya awalnya cuma diatur di Surabaya Raya sama Malang Raya. Ternyata kemudian dikembangkan secara lebih luas biar yang tadi yang disebut mudik lokal tadi ya, tidak terlalu pergerakannya tidak terlalu besar. Syukur-syukur mereka tidak perlu bergerak gitu ya. Kendati misalnya dari Jakarta atau dari Tangerang punya saudara di Bekasi, ya mereka tidak harus datanglah ke Bekasi kayak gitu. Mereka cukup pertemuan silaturahmi secara virtual. Karena sedisiplin apapun kita gitu ya dalam 1 tahun terakhir ini, itu kita lengah aja dalam 5 menit atau 10 menit dengan makan bersama dan lain-lain, dan di mana di situ ada virus, maka itu akan sia-sia gitu. Sia-sia yang kita lakukan. Dalam skala besar, apa yang sudah kita lakukan terakhir dalam 1 tahun terakhir ini, mudah-mudahan on the track, kemudian bisa terus menekan kasus, sehingga kita tidak perlu mengalami gelombang berikutnya. Ketika bulan Januari dengan 176.000 kasus aktif, rumah sakit itu kewalahan. Gitu. Iya. Saya merasakan bagaimana ibu saya kena COVID 2 hari tidak bisa mendapatkan rumah sakit. Itu 176 kasus aktif. Sekarang kasus aktifnya 101, dan kita lihat rumah sakit itu okupansi rate-nya, tempat tidurnya kurang dari 50%. Saya rasa itu cukup aman ya, cukup konservatif dalam mengantisipasi jika ada tambahan kasus. Tetapi jangan sampai juga terjadi lonjakan kasus gitu.
syukur-syukur kita bisa menekan dalam titik terendah, sehingga ketika positivity rate-nya di bawah 5%, kayak gitu kita bisa menyebutkan COVID ini terkendali. Nanti kita akan review lagi kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian bagaimana ekonomi juga bisa bergerak. Kita juga tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa mematikan ekonomi yang bergerak juga, karena masyarakat juga perlu bepergian, bekerja juga dilakukan, sehingga kita bisa sama-sama nih mencapai tujuan pengendalian. Kalau kebijakan Presiden Jokowi antara rem dan gasnya itu harus seimbang. Kapan harus digas, kapan harus direm, kapan harus direm, kapan harus digas, seperti itu. Oke, jangan sampai berhenti total begitu ya, Mas. Bagaimana untuk wilayah-wilayah yang tidak masuk dalam 8 wilayah yang memperbolehkan ataupun diperbolehkan melakukan mudik lokal dalam satu aglomerasi ini, Mas Heri? Iya, tadi dijelaskan juga ya, aglomerasinya di beberapa daerah tidak melakukan itu. Seperti di Jawa Timur, saya rasa sebuah contoh yang cukup baik, karena memang wilayahnya luas, lebih dari 34 kabupaten kota. Semula dibatasi adalah beberapa kota besar aja. Di sana kan pusatnya ada di Surabaya, sama di Malang, kemudian di Madiun misalnya. Nah, sekarang dibagi dalam 8 sektor yang mudah-mudahan itu juga akan mendorong masyarakat untuk mengurungkan niat untuk bepergian. Gitu sih intinya. Di rumah saja dulu deh sekarang, sabar. Oke, baik. Pak Trubus, ada komentar mengenai hal itu? Ya, menurut saya ya memang kita mengharapkan semuanya harapan yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana supaya COVID ini tidak terjadi ledakan. Artinya apa? Selalu dalam konteks liburan itu sudah menjadi horor. Karena itu di bulan Idul Fitri ini memang menurut saya meskipun ada aglomerasi, tetap saja masyarakat dihimbau untuk tidak bepergian. Meskipun himbauan ini juga nggak akan efektif, karena masalahnya kan masyarakat juga kalau tidak ada, ini kan masalah nggak ada sanksinya, Mbak, gitu. Jadi kalau nggak ada sanksi, aturan itu kalau nggak ada sanksinya biasanya masyarakat ini gitu abai gitu sebagian ya, meskipun ada juga yang mematuhi karena memang takut terhadap penularan COVID yang memang variannya sekarang bermacam-macam. Ada varian yang B117, ada varian EEK dan macam-macamnya yang kemudian dibayang-bayangi oleh kondisi yang terjadi di negara lain seperti yang dijelaskan Mas Heri tadi di India. Nah, menurut saya juga ini menjadi hal penting juga bagaimana pengawasan, Mas. Jadi pengawasan selalu apapun di aglomerasi ini menjadi penting. Kalau bisa memang seperti yang dilakukan DKI Jakarta misalnya untuk wilayah kategori RT yang merah, mana misal satu RT ada 5 rumah yang terpapar COVID, itu terus langsung diberlakukan pengetatan yang sangat tegas gitu. Dalam arti sampai ada keluar aturan namanya jam malam. Nah, saya rasa ini juga untuk wilayah-wilayah penyangga dalam ini Depok, ini Bogor, maupun ini Bekasi dan Tangerang. Saya rasa Tangerang Raya juga harus mengikuti cara-cara itu. Jadi supaya semuanya seragam sama, sehingga dalam wilayah aglomerasi ini memang harus ada langkah-langkah tegas, langkah-langkah pengetatan yang betul-betul optimal gitu loh, Mbak. Karena kalau tidak, ya yang terjadi ya kita akan berulang-ulang dengan masalah di mana kemudian penularan akan terus berlangsung. Sementara satu sisi kita dihadapkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat kita yang belakangan sudah mulai kesulitan di dalam masalah daya beli, kemudian konsumsi rumah tangga maupun tabungan juga sudah pada habis gitu. Sebagian masyarakat kita, masyarakat MPR lah menurut saya, masyarakat penghasilan rendah kan sudah susah dengan adanya aturan-aturan PSBB meskipun PPKM Mikro. Sebenarnya PPKM Mikro ini bisa diberlakukan ketat di dalam masa-masa Lebaran ini menurut saya. Jadi diperketat aja ini. Jadi pengetatan yang dikeluarkan belakangan ini sebenarnya kan kalau lihat surat edaran gugus tugas COVID itu sebenarnya sudah keras loh itu aturan itu. Cuman memang kemudian karena ada tekanan-tekanan situasi, kemudian aturan ini kelihatan kemudian mau ada kelonggaran gitu ya. Ini yang kemudian dipahami oleh publik, di mana kemudian sebelum tanggal 6 mereka berbondong-bondong mudik gitu. Baik. Jadi yang kedua ada pemberlakuan ISKM juga bagus, Mbak. Ini ISKM ini diberlakukan meskipun di Jakarta yang tahun lalu itu tidak efektif, tetapi ini mudah-mudahan saya berharap efektif. Karena apa? Karena di sini bisa ditekan mobilitas masyarakat dengan ISKM itu. Yang penting adalah pengawasan selama pelaksanaan ISKM itu berlangsung dan itu serempak di wilayah aglomerasi ini. Saya rasa di Jabodetabek lah itu harus betul-betul dilakukan itu, Mbak. Menurut saya itu, Mbak. Baik, pengawasan implementasi aturan juga harus secara optimal. Kembali lagi,
segala regulasi jika kemudian tidak diterapkan di lapangan secara maksimal tidak ada gunanya, tapi di sisi lain kita harapkan masyarakat lebih sadar bahwa saat ini pandemi belum berakhir, sehingga tadi seperti himbauan yang disampaikan oleh Mas Heri, banyak catatan jika ingin mudik di waktu-waktu saat ini ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Begitu ya Mas Heri. Saya harus tutup diskusi kita malam hari ini. Waktu kita terbatas, tapi Mas Heri terima kasih sudah berbincang bersama kami. Pak Trubus terima kasih sudah berbagi perspektif. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, salam sehat. Malam. Salam sehat, Pak. CNN Indonesia Newscast masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda.